Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya, Teresia Rina, fungsional penyuluh dari KPP Madya Sidoarjo. Dalam podcast KPP Madya Sidoarjo, Kepo, kenali pajak lewat obrolan. Baik kawan pajak, edisi kita kali ini kita akan membahas tentang peraturan yang terbaru yang bulan lalu terbit dan sangat penting dan telah lama sama-sama kita tunggu kehadirannya karena terkait dengan petunjuk teknis dalam rangka implementasi Kortek. Untuk itu bersama saya telah hadir di sini yaitu Mas Ragil dan Mas Kinda, penyuluh KPP Madya Sidoarjo. Selamat pagi Mas Ragil, Mas Kinda, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rina, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sangat senang sekali juga kita kembali lagi bisa menyapa kawan pajak semua. Iya. Kawan pajak, sebagaimana kita tahu bersama bahwa di bulan Mei tahun 2025 kemarin telah diterbitkan Perdirjen nomor 11 tahun 2025 tentang ketentuan pelaporan PPH, PPN, PPNBM dan juga bea meterai. Nah, mungkin Mas Ragil bisa menjelaskan poin-poin atau garis besar tentang Perdirjen tersebut. Iya, baik. Jadi begini kawan pajak, akhirnya aturan yang kita tunggu bersama akhirnya datang juga setelah sekian lama Kortex ini running gitu ya, setelah pasca implementasi Kortex. Ini adalah aturan sudah sangat dinantikan kehadirannya karena aturan ini mengatur tentang petunjuk teknis terkait implementasi Kortex. Ya, mungkin kita juga sama-sama sudah tahu sebelumnya bahwa Kortex ini ada aturan yang menaunginya, yaitu PMK 81 2024. Tetapi kan aturan tersebut terbit sebelum Kortex ini diimplementasikan atau di running. Ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin ada ini ya, diperlukan pengaturan khusus atau spesifik tentang Kortex ini. Nah, akhirnya sekarang terbitlah Per 11 tahun 2025 yang secara spesifik mengatur bagaimana pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex. Dan kalau kita baca ini cuma tebal Mas ya, ada 1.300 halaman nih. Iya, lumayan. Ini pasalnya saja ada sekitar 147 pasal. 147 pasal. Ada 10 bab, kemudian 11 bagian lampiran. Ya, Berarti kalau dibahas semuanya sekarang mungkin nggak cukup ya? Nah, mungkin nggak cukup dalam satu worksesi Pasti ini. nggak cukup. Iya. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya sekarang kita bahas per klaster saja Mbak. Oke. Iya, mungkin sekarang kita mulai dari klaster PPN, Klaster PPN. dan mungkin selanjutnya dari klaster PPH. Oke, yang jadi lebih kawan pajak. fokus ya, lebih mudah dipahami oleh kawan pajak semua. Oke, Mas, berarti di edisi podcast kita kali ini kita akan membahas khusus klaster PPN. Mungkin bisa dijelaskan juga pokok-pokok perubahan apa saja terkait dengan klaster PPN ini di Per nomor 11. Nah, bagi kawan pajak, di Per 11 tahun 2025 ini ada beberapa pokok-pokok yang atau highlight yang bisa kita highlight, kita kelompokkan apa saja menjadi perubahan di Per 11 tahun 2025 ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah tentang alamat tempat kegiatan usaha. Nah, apa yang berubah ini nanti yang kita jelaskan. Yang kedua yaitu tentang kode transaksi, kode faktur pajak, NSFP. Mungkin ada ini ya tentang kode transaksi yang berubah, ada juga penambahan. Ada waktu upload juga. Ya, ada waktu Relaksasi waktu upload. transaksi yang berbeda, yang itu yang sangat signifikan berbeda. Kemudian ada bagaimana cara pengisian jenis barang atau jasa pada faktur. Kemudian bagaimana perlakuan faktur pengganti pasca notaretur atau pembetulan, dan yang kelima adalah bagaimana tentang konsep pembetulan SPT PPN. Iya, ya memang dari kelima poin yang disebutkan tadi itu selama ini kan mulai dari Januari sampai dengan saat ini kita sudah tahu ya praktek di lapangan seperti apa. Banyak sekali perubahan dibandingkan yang sebelum Kortek. Dan banyak ditanyakan juga oleh kawan pajak semua. Iya, terkait betul. 5 hal ini. Nah,
sekarang kita mulai satu-satu dari yang tadi disebutkan tentang alamat tempat kegiatan usaha. Selama ini kita kan tahu alamat itu ada alamat domisili, alamat tempat kegiatan usaha, kemudian ada alamat kantor pusat, ada alamat kantor cabang. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Ginda tentang alamat tempat kegiatan usaha tersebut. Baik, jadi di Per 11 ini itu mengatur terkait tempat kegiatan usaha, di mana kita tahu yang sebelumnya ya, aturan sebelumnya itu mengatur tempat kegiatan usaha di mana dicantumkan yang sifatnya mandatori. Itu kalau kita penyerahannya ke cabang atau kita sebut tempat kegiatan usaha, yang letaknya cabangnya itu di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas, contohnya di kawasan berikat. Nah, maka alamat yang wajib, sifatnya wajib ini dicantumkan adalah alamat TKU tersebut. Nah, di aturan ini ada pilihan, ada opsional, baik dari sisi penjual atau pembeli. Nah, kita coba dari sisi penjual dulu ya. Kita contohkan saja, misal PTA nih. PTA dia berkedudukan atau pusatnya di Jakarta misalnya. Kemudian dia mempunyai cabang atau TKU di Bali. Nah, contoh di TKU di Bali ini melakukan penyerahan ke pembeli, maka pencantuman TKU di faktur pajak, kalau Bapak Ibu kawan pajak semua dalam membuat faktur pajak, itu di bagian paling atas pojok kanan itu bagian TKU-nya. Kemudian di bawahnya informasi penjual, itu alamat pusat pasti. Tapi untuk pengisian TKU-nya, kalau yang mengirim dari Bali tersebut TKU, itu bisa diisi opsional, bisa diisi pusatnya atau diisi Bali. Jadi ada pilihan di situ. Boleh ya dua-duanya. Pengisiannya di faktur pajak, jadi kalau kita biarkan aja itu defaultnya pasti terisi pusat 000 gitu. Tapi kalau dia mempunyai cabang, misal cabang di Bali 001 ya bisa diganti ya, bisa kita ganti. Itu dari sisi penjual. Kemudian dari sisi pembeli, mandatorinya tadi kan saya sampaikan itu masih tetap berlaku. Kalau penyerahannya di kawasan tertentu, kita contohkan saja misal alamat pusat PTA, alamat pusat di Surabaya, kemudian ada TKU-nya di Mojokerto, contoh aja ya. Ini pembelinya ya, pembeli misal pusatnya di Surabaya, kemudian cabangnya di Mojokerto. Nah, apabila alamat TKU pembelinya itu di kawasan tertentu, kemudian barangnya mendapat fasilitas, maka kalau kita menjual ke PTA tersebut ke Mojokerto, maka mandatorinya wajib kita isi alamat di Mojokerto. Tapi kalau Mojokertonya itu bukan di kawasan tertentu dan barangnya tidak mendapat fasilitas, maka itu ada opsional. Boleh diisi alamat sesuai dengan di Mojokerto itu, atau diisi alamat pusatnya yang di Surabaya. Itu jadi bedanya. Jadi opsional Mas ya, itu tidak ada masalah ya. Betul. Baik kalau misalkan penyerahannya ke cabang yang bukan kawasan berikat, walaupun diisi dengan alamat pusat maupun diisi dengan alamat cabang, nggak ada masalah begitu. Nggak ada ya, masalah. nggak ada masalah. Jadi ini lebih diberi kelonggaran, lebih kelonggaran, ya, betul. lebih Jadi fleksibel opsional. dibandingkan. Ada Ini kekhawatiran mungkin juga ini ya menjadi perhatian buat kawan pajak semua, karena konsekuensinya saat ini kalau kita salah mengisi TKU-nya, itu fakturnya nggak bisa diganti, ya kan? Ya, Oh, gitu. Fakturnya nggak bisa diganti, visanya harus dibatalkan, gitu. Itu bedanya. Jadi perlu kehati-hatian di sini dalam kalau kita lihat dulu. Jadi Kita nggak bisa mengirim- yang ganti alamat itu tadi, harus Tidak melalui bisa, pembatalan. karena itu secara sistem pun sudah terkunci di korteksnya. Jadi kalau kita mengirim barang ke kawasan berikat misalnya, nah itu pastikan alamatnya adalah alamat di kawasan berikat tersebut. tempat dikirimnya ya. Oke, sekarang masih tentang terkait dengan faktur pajak ya. Untuk kode transaksi itu kan yang baru ini saya dengar ada tambahan kode transaksi yang baru, dan juga nomor serinya juga berubah kan dibandingkan dengan yang dulu kita pakai faktur desktop. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Ragil tentang faktur pajak, kode faktur dan nomor serinya. Iya betul. Jadi begini kawan pajak,
Di per 11 ini atau di pasca implementasi Cortex ada beberapa perubahan tentang kode transaksi. Kalau dulu kan kita tahu kode faktur itu hanya 01 sama 09 gitu kan, 01 untuk penyerahan kepada selain pemungut dan 09 sama dengan 09 yang penyerahan untuk 16D begitu kan. Tetapi di Cortex ini ada satu lagi kode transaksi kode faktur baru, yaitu kode 10. Nah, kode 10 itu apa? Kode 10 ini digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PPNBM-nya dipungut menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 UU PPN. Nah, kalau sebelumnya untuk penyerahan ini itu kan menggunakan faktur 06. Nah, tetapi sekarang faktur 06 ini hanya digunakan untuk penyerahan kepada PKP toko retail yang melakukan penyerahan kepada turis asing atau ini ya yang bisa diajukan untuk VAT refund gitu kan, VAT refund. Berarti yang 06 sekarang khusus yang untuk PKP toko retail itu ya? Iya, untuk yang dipisahkan VAT berarti. Dipisahkan Oke. berarti. Kalau yang nanti selain menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1, maka menggunakan pasal 10 kodenya nanti. Nah, kemudian selain kode faktur ada juga yang berubah, yaitu kode status. Nah, apa maksudnya kode status ini? Kode status ini maksudnya adalah status apakah fakturnya ini pengganti atau normal begitu. Kalau sebelumnya di legasi kan hanya ada 1 digit. Misalkan kode faktur normalnya adalah 010, kemudian saat diganti maka fakturnya akan menjadi 011. Nah, akan tetapi kalau sekarang di Cortex ini untuk penyerahannya ketika ada penggantian, kalau semula kan 04000 begitu kan. Kemudian pada saat ada penggantian maka dia akan jadi 04001. Kemudian saat penggantian kedua 04002 dan seterusnya. Jadi kita tahu faktur tersebut adalah faktur sudah diganti ke berapa kali begitu. Kalau dulu kan kita tidak tahu nih, kalau misalkan pengganti entah kedua ketiga ya tetap 011 begitu kan. Jadi tidak ada perbedaan begitu. Nah, selain itu untuk nomor seri faktur pajak. Kalau di legasi, dulu kan nomor seri faktur pajak ini hanya ada 16 digit. Iya. Sehingga pada waktu Cortex sekarang kode fakturnya adalah menjadi 17 digit. Nah, untuk kawan pajak juga kan ini nih, mungkin ada bertanya-tanya. Sekarang kan masih bisa pakai desktop Mbak ya? Iya, masih bisa pakai desktop. Nah, sedangkan desktop kan juga harus mengambil nomor seri, itu kan 16 digit. Nah, bagaimana? Nah, pada saat pembuatan faktur di desktop, dia akan disinkronisasi secara otomatis di Cortex, tetapi akan ada penambahan pada digit kelima dengan angka 9. Sehingga mungkin banyak nih pertanyaan Mas yang masuk Iya. kita nih. Kok Nomor fakturnya nggak ada. nomornya Iya. nggak ada, nomornya Kita hilang. udah bikin faktur di desktop, Desktop. tapi kita cari di Cortex kok nggak Nggak ada. Nah, itu Jadi itu digit kelimanya angka 9 gitu akan ya. ditambahkan Iya. 9 ya Karena menyesuaikan 17 digit. 17 digit Oh. betul. Itu mungkin banyak yang jadi banyak pertanyaan yang masuk ke kami itu. Wah, saya sudah bikin kok sudah 2 minggu nggak masuk nih, nggak sinkron. Padahal sebenarnya itu Nggak sudah masuk. masuk, hanya saja nomor Ada serinya tambahan. bukan, ada tambahan. Kalau angka nyari 9. pung filternya jangan lupa di digit ke 5 ditambah angka 9. Angka 9, seperti itu. Nah, kemudian yang baru lagi nih yang ada di Cortex ini yaitu adalah batas upload faktur. Jadi batas upload faktur kalau dulu kan adalah maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kemudian di Cortex ini ada kelonggaran. Oh. Sehingga ini juga mungkin menjadi kabar baik ya bagi kawan Iya. pajak semua gitu. Betul. Ada kelonggaran 5 hari lagi, yaitu menjadi tanggal 20 Tanggal 20. bulan berikutnya. Lumayan tambah 5 hari. Lumayan tambah 5 Nah. hari. Sebetulnya dari masa Januari itu banyak wajib pajak juga bertanya-tanya, Mas. Karena saya tanggal 16 kok masih bisa upload faktur ya. Betul. Tapi dasar hukumnya apa? Apa, iya. Nah, inilah jawabannya ya kan. Iya, Terbit iya. per 11 diatur bahwa ya memang diundur sampai tanggal 20 gitu. Oke. Iya, maksudnya kan mungkin mengiranya itu adalah relaksasi seperti itu ya Betul. waktu itu. Iya. Tapi memang ternyata itu bukan relaksasi, ternyata memang ini diatur di per 11 bahwa itu memang menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. Tidak dibatasi sampai kapan ya? Ini statusnya ya selama Perdijen itu berlaku ya. Iya. Iya. Betul. Oke, tadi kita sudah membahas tentang alamat, kemudian pengisian tentang kode faktur pajak dan juga nomor serinya. Sekarang kita beralih ke kolom jenis barang, karena
bicara tentang PPN itu kan nggak jauh-jauh dari faktur pajak. Jadi Iya, ini banyak yang kita bahas di sini adalah masih seputar faktur pajak. Nah, sekarang di pengisian jenis barang dan jasa itu ada juga kan pokok-pokok perubahannya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Kinda. Oke, baik. Untuk pengisian jenis barang itu ada ketentuan umum, ketentuan khusus, sama ketentuan lainnya. Kalau ketentuan umum kita semua sama-sama tahu ya bahwa jenis barang itu wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya mengenai BKP atau JKP Betul. diserahkan kan. Kemudian ada ketentuan khusus juga terkait kalau penyerahannya berupa kendaraan bermotor baru ya, nah itu harus dicantumkan lengkap ya, mulai dari merek, tipe, varian, sampai dengan nomor rangkanya. Kemudian untuk penyerahan berupa tanah dan bangunan itu juga harus memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan bangunan tersebut. Dan ketentuan khusus yang lainnya itu kalau penyerahannya ke kawasan bebas itu harus ditambahkan HS code. Ya, di Cortex itu sebenarnya sudah disediakan ya. Saat kita menginput jenis barang, kodenya itu. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu kawan pajak semua bisa mengisi dengan HS code Yang sesuai. yang dengan- sesuai. Tapi kalau misalnya tidak ada sesuai dengan jenis barangnya ya biasanya diisi kode Nah, sepertinya 000. banyak kan seperti itu ya sampai sekarang ini. Ya, tapi Mungkin karena belum terakomodir ya. betul. Khusus untuk yang di kawasan bebas itu harus diisi yang HS Oke. code. Oh. Kemudian tambahan lainnya ini yang paling penting dan juga banyak yang ditanyakan ke kita ya. Itu terkait pengisian jenis barang kalau sifatnya ada uang muka atau Nah, pelunasan. itu yang sering. Nah, jadi kalau ada uang muka atau pelunasan, misalnya kita beli komputer gitu, kita mau ada uang muka 1 juta dari totalnya 5 juta, maka nama barangnya itu harus rinci. Ya. Jadi harus ditulis uang muka sebesar 1 juta untuk pembelian komputer merek ABC nanti dengan harga jual total sebesar 5 juta. Itu harus ditulis rinci. Oh, gitu. Kemudian ada satu lagi, ya ini. Itu kalau kita menjual barang dan sudah diketahui satuan tertentu lainnya mau menjual berapa. Misalnya tadi ya komputer, kita udah tahu nih mau menjual 3. Itu di nama barangnya juga harus ditulis rinci ya. Jadi komputer merek ABC sebanyak 3 unit dengan harga jual sebesar berapa per unit gitu. Jadi memang harus seperti itu ya, di aturan per 11. Ini kalau Bapak Ibu kawan pajak semua mau melihat itu ada di lampiran per 11 di halaman 285. Luar biasa Mas ini sudah apa sampai halaman berapa? Bisa dicatat kawan pajak semua ya. Daripada mencari di dalam tumpukan jerami Langsung. 1.300 halaman ya. Langsung buka halaman. Karena 285. ini memang sering sekali ditanyakan, jadi kita sampai hafal halamannya. Iya. Ya. Jadi ingat ya kawan pajak halaman 285 kalau mau Iya. mencari. Langsung saja. Langsung saja nanti. Oke, jadi tadi sudah jelas disampaikan oleh Mas Kinda terkait dengan pelunasan nama terkait dengan uang muka dan juga perinciannya. Jadi kita tahu bahwa faktur itu memang peruntukannya untuk pembayaran uang muka atau pelunasan. Iya, sebetulnya betul juga karena kalau sebelumnya itu kalau kita ada faktur uang muka itu tidak diketahui ya. Kita tahunya di aplikasi. Di aplikasi bahwa oh ini ternyata faktur uang muka. Makanya sekarang ditambahkan poin tersebut di aturan itu bahwa untuk membedakan ini faktur uang muka, ini faktur pelunasan ya di nama barangnya, maka harus ditambahkan seperti Langsung jadi kita lihat, kita baca fakturnya langsung kita tahu ya apakah Iya, itu uang iya. muka, Normal atau uang muka berapa pelunasan. atau pelunasan gitu. Tahu ya. Oke. Selanjutnya sekarang terkait dengan faktur pengganti atau faktur pengganti pasca adanya retur ataupun pembatalan. Ini mungkin Mas Rakil bisa menjelaskan ini. Nah, ini juga kawan pajak. Jadi di Cortex ini diatur dalam hal ada faktur pajak pengganti setelah dibuat nota retur atau pembatalan atas faktur pajak yang diganti, maka faktur pajak pengganti yang dibuat tersebut itu harus memperhitungkan nota retur atau pembatalan yang sebelumnya sudah dibuat dalam arti nilai neto. Nah, apa sih maksudnya? Nah, mungkin bisa saya ilustrasikan seperti ini. Kawan pajak semua ini membuat
faktur ya, membuat faktur, kemudian dengan DPP 10 juta. Kemudian otomatis kan PPN-nya anggaplah 1,2 juta lah ya, 1,2 juta. Nah, kemudian jadi nggak ada DPP nilai lain ya, jadi 1,2 juta begitu. Kemudian ada retur atau pembatalan pada tanggal 16 Mei, jadi 1 bulan sebelumnya ada retur. Dengan DPP yang semula tadi 1 juta diretur 1 juta, yang tadi semula 10 juta diretur 1 juta, sehingga PPN-nya adalah 120.000 yang diretur ya. Nah, otomatis 10 juta dikurangi 1 juta kan 9 juta. Kemudian untuk PPN-nya tadi kan 1,2 juta dikurangi 120.000 sehingga menjadi 1.080.000 setelah ada retur. Nah, setelah ada retur kemudian beberapa bulan kemudian, katakanlah mungkin bulan Juli gitu ya, ada faktur pengganti. Jadi penerbit faktur membuat faktur pajak pengganti dengan faktur pajak pengganti ini menjadi bernilai 9 juta dan PPN-nya menjadi 1.080.000. Jadi kalau kita lihat ini kan sama ya, faktur pajak pengganti ini adalah sama nilainya dengan faktur pajak setelah dikurangi retur tadi. Nah, karena faktur pajak pengganti ini nilainya sama dengan retur tadi, maka retur tersebut dianggap tidak terjadi, sehingga secara sistem akan dibatalkan. Jadi PKP dan penjual dan pembeli harus melakukan pembetulan untuk masa April dan Mei tadi, karena kan tadi sudah dibuat retur ya di Mei dan returnya akan dibatalkan, maka harus pembetulan juga. Jadi seperti itu. Jadi harus berhati-hati juga ya kawan pajak kalau misalkan ada penggantian faktur begitu setelah ada retur. Jadi harus diperhitungkan, sudah ada retur belum nih kalau mau penggantian begitu, jangan sampai seperti itu. Jadi harus diperhitungkan juga kalau ada retur, waktu buat pengganti diperhitungkan juga ada returnya, seperti itu. Ya, konsekuensinya tadi ya pembetulannya di 2 masa jadinya, untuk menghapus returnya sama faktur pengganti tadi kan merujuk ke April faktur pajak normalnya, jadi di 2 masa harus dilakukan pembetulan berarti. Iya, konsekuensi seperti itu kalau pada saat mau faktur pengganti tidak memperhitungkan retur yang sudah dibuat. Oke. Jadi tadi kita sudah banyak, Mas Ginda dan Mas Ragil sudah menjelaskan tentang faktur pajak. Nah, sekarang kita beralih, kalau sudah buat faktur, lanjutnya adalah melaporkan di SPT masa. Nah, untuk SPT ini terutama di konsep pembetulan SPT. Nah, untuk pembetulan SPT ini kan sekarang ada perbedaan dibandingkan ketentuan sebelumnya, terutama kalau itu menyangkut dengan lebih bayar ya. Nah, mungkin Mas Ginda bisa menjelaskan konsep pembetulan SPT yang saat ini. Iya, jadi secara umum sebenarnya kan ada 2 nih konsep pembetulan SPT. Yang pertama kita tahu konsep delta SPT. Artinya kalau delta ini pembetulan SPT yang ada itu tidak menggantikan atau menegasikan SPT yang dibetulkan. Ya, jadi nilai SPT pembetulan itu merupakan selisih antara nilai SPT pembetulan dikurangi dengan SPT yang dibetulkan. Jadi muncul selisihnya. Misal normalnya kita lebih bayar 100, kemudian kita pembetulan lebih bayarnya menjadi sedikit nih, menjadi 80. Nah, maka muncul delta di sini, selisih 20. Nah, itu konsep delta. Ya. Kemudian konsep yang kedua itu replace. Artinya SPT pembetulannya itu menggantikan atau menegasikan SPT yang dibetulkan. Kalau kita pakai contoh yang tadi, misal LB yang pertama normalnya LB 100, kemudian pembetulannya 80, maka yang 80 ini menggantikan yang 100. Nah, di Cortex itu umumnya kita menggunakan konsep delta. Jadi kawan pajak perlu berhati-hati sekali di sini. Nah, contohnya yang tadi, kita ada SPT PPN misal masa Januari, normal LB 100. Kemudian kita betulkan LB-nya ini menjadi 80. Lebih kecil ya. Lebih kecil LB-nya. Maka yang 20 itu harus dilakukan pembayaran atas selisihnya itu. Jadi di SPT-nya nanti statusnya konsepnya kurang bayar. delta. Kalau
LB-nya ini yang di di normalnya ini kita pilih kompensasi atau kita pilih pengembalian pendahuluan. Maka yang muncul adalah konsep delta. Atas selisih tersebut harus dilakukan pembayaran. Karena saya contohkan tadi yang masa Januari ya, kita LB 100, kemudian kita klik kompensasi nih. Maka yang 100 ini otomatis akan masuk ke masa pajak berikutnya. Oh, iya. Kalau kita melakukan pembetulan menjadi 80, ya ini tetap harus dibayar selisihnya 20 ini. Karena sudah menjadi kompensasi di masa berikutnya, Mas. Betul, ya. yang 100-nya tadi. ini sudah masuk ke masa pajak masa berikutnya. berikutnya. Nah, tapi di Cortex bisa juga dengan konsep replace. Kalau SPT normalnya itu adalah selain kompensasi sama pengembalian pendahuluan. Jadi kalau milihnya yang pemeriksaan, pengembalian dengan pemeriksaan, maka kalau kita contohkan kayak tadi, SPT normalnya LB 100, kemudian pembetulan menjadi 80, itu ada tombol untuk kalau di Cortex itu ganti SPT sebelumnya. Artinya yang 100 ini dilupakan. Jadi tombolnya kita centang gitu ya. Iya. Artinya masuknya yang 80 kalau kita bikin pembetulan. Jadi tombol ganti SPT masa sebelumnya ini akan muncul kalau memilih pemeriksaan saja, Mas ya. Iya. Normalnya Normal, dimulai Konsep pemeriksaan. replace-nya replace-nya muncul saat SPT normalnya pilih yang pemeriksaan. Jadi kalau selain pemeriksaan itu walaupun diklik pun nggak akan bisa, Mas ya. nggak akan bisa. Ganti SPT Mati. masa sebelumnya. Memang kalau di awal kemarin masih bisa ya, di bulan-bulan Januari, Februari saat itu iya. masih bisa diklik gitu. Dan kita pun belum tahu ini fungsinya Fungsinya. buat apa sih. sebelum terbit pada ini Iya. karena iya saat Setelah dijelaskan di Pare, oh iya. ternyata seperti itu ternyata konsepnya. seperti itu konsepnya. Iya. Jadi lebih jelas ya kawan pajak semua sekarang. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang kemarin muncul itu sekarang sudah terjawab semua. Jadi Iya. sudah ada Ya, dasar makanya hukumnya di awal semua. tadi benar, ini aturan yang kita tunggu bersama-sama. Iya. Bukan hanya kawan pajak, tapi kita juga sebagai Fiskus fiskus ya, menunggu juga. menunggu aturan ini terus. Iya. Baik, Mas Ragil dan Mas Genda, terima kasih banyak sudah menyampaikan informasi terkait dengan poin-poin. Ini baru poin-poin ya, mungkin detailnya Iya. masih panjang kalau kita mau menjelaskan lebih detailnya. Semoga informasi yang kami sampaikan berguna bagi kawan pajak semua, khususnya dalam menjalankan kewajiban perpajakan PPN. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di edisi podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.